Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Lanif ya. Kali ini kita kedatangan sebuah mobil yang kita diminta tolong untuk menjualkan. Jadi temen gue lagi bikin masjid, terus ada yang nyumbang mobil ini buat pembangunan masjidnya. Jadi gue sendiri nggak tahu harganya berapa. Jadi ada kontak di bawah ini ya, langsung di kontak aja. Nah, ini mobil yang membingungkan sebenarnya karena kalau ketemu ini di jalan ya, apalagi udah modifikasi kayak gini, kalian bisa tebak gak? Ini Vitara, Escudo atau Sidekick, ya kan? Karena Suzuki itu aneh gitu, satu mobil 3 nama. Jadi pertama kali masuk tahun 92 namanya Vitara 4x4, terus 94 keluar lagi yang versi lebih murah, dia 4x2 ya, jadi RWD, dan namanya berubah jadi Escudo. Tiba-tiba keluar lagi yang versi lebih murahnya namanya Sidekick gitu loh. Kenapa nggak namanya misalkan Vitara JR atau JRX ya, itu juga sih. Nah, dibikin inilah, bodinya sama, bentuknya sama, cuma beda-beda dikit doang, tapi namanya beda. Dan kalau kalian ikutin timeline sampai sekarang ya, dari sini tuh jadi Escudo, terus ada Escudo XL7, terus tiba-tiba jadi next generation jadi Grand Vitara. Habis itu Grand Vitara bentuknya jadi kayak begini. Dan ini satu-satunya yang pakai nama Vitara tapi nggak ada aksen, nggak ada desain Vitara sama sekali gitu. Kalau generasi 1, 2, 3 bilangnya face ya, Vitara, Escudo, Sidekick, itu masih ada mirip-miripnya, lampunya masih ada mirip-miripnya, terus di bagian sininya ada mirip-miripnya nih, kebuka ya. Apalagi yang generasi kedua tuh, bagian sampingnya sini masih ada mirip-miripnya sampai dia punya konde di belakang. Yang Grand Vitara dijual sekarang 1500cc itu basisnya sama kurang lebih kayak Baleno ya, jadi ya dipakai namanya aja. Dan ini mobil mesinnya 1600cc. Kita reveal sekarang ini adalah Sidekick, tapi yang sudah dimodifikasi habis. Sidekick ini sebenarnya adalah varian yang paling rendah ya, yang paling penondolan. Bahkan ada yang varian nggak ada AC-nya, jadi nggak ada AC, nggak ada radio, nggak ada power window dan kawan-kawan. Jadi benar-benar trondolan banget. Jadi kalau misalkan dibikin off-road harus diambil gardan sama transfer case-nya dari punya Escudo ya. Dan Vitara, sorry, salah lagi kan, ya pokoknya gitulah, Fast ya kan. Dan ini sudah dimodifikasi total, jadi ini roll barnya di luar ya, jadi kalau misalkan keguling pas lagi off-road tuh aman ya, spion bisa nutup juga. Dan ini sampai ke samping-samping, bagian sini, bagian sininya, bahkan di sini ada buat tangganya. Jadi kalau misalkan kita mau naik ya, ini kita tinggal naikin ke atas sini. Nah, kita buka, jadi tangga buat dipakai naik. Dan ini kuat sekali ya, jadi emang udah dipakai buat off-road, sudah teruji ya. Termasuk di atasnya ini besinya itu tebal ya, pakai besi exomesh seperti ini ya, kayak pagar ya. Dan ini kuat sekali loh. Jadi kalau misalkan kalian pakai off-road ekstrim, keguling, insya Allah aman, karena di luar ada pengamannya seperti itu. Oke, sekarang kita turun yuk. Oke, udah jadi. Dan dia speknya juga udah off-road banget ya. Jadi kalau kita lihat kaki-kakinya gitu ya. Ini bannya pakai Savero Komodo. Itu dari GT Radial kalau nggak salah. Cuma sekarang udah nggak ada GT Radialnya lagi. Cuma Savero Komodonya aja. Ekstrim. Jadi sudah kebayang seperti apa rasanya kalau dipakai di jalan raya. Pasti berisik. Karena ekstrim. Tapi kalau buat off-road, ini the best. Buat di lumpur, berpasir, ban ekstrim kayak gini tuh udah paling top lah. Paling pol-polan. Terus di depan juga ada lampu tembaknya di bagian sini ya. Winch juga ada, pakai warn di bagian depannya. Dan kalau lampunya kurang, di atas juga ada lampu panjang. Jadi kalau mau off-road udah ready. Terus bagian bodinya juga ini catnya Dove. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam hutan, kena ranting-ranting, baret-baret, itu nggak usah takut ya. Karena emang udah dibikin bodinya Dove seperti ini. Mesinnya 1500cc, karburator, belum pakai injeksi. Kalau injeksi namanya Vitara Epi. Dan ada banyak banget variannya, ada Vitara Epi, ada Sidekick Dragon atau apa segala macam, banyak banget. Terus ke samping bagian pintunya dibikin seperti ini. Dan ini ciri khasnya yang bertahan sampai Escudo generasi 2. Nah, interiornya begini aja ya. Nggak ada yang wah, cuma door trimnya udah sedikit berbeda nih, pakai molding cetakan, tapi dia masih pakai ini. Nah, belum pakai power window ya. Oke, kita lihat di sini. Dia STNK-nya tahun pembuatan 99 nih, generasi terakhir ternyata. Warna bawahnya hitam ya. Dan mesinnya 1500cc, pajaknya 1,2 juta. Ini progresif 2.
Berarti kalau misalkan nggak kena progresif 2 ya, 001 itu, ini pajaknya mungkin kayak motor kali. Tapi kalau buat off-road di sini ada pegangannya ya, jadi aman kalau goyang-goyang gitu. Kursinya udah diganti, kursi yang agak racing ya. Jadi kalau misalkan lagi pakai off-road, lumayan tertopang badan kita. Head unitnya kosong. AC-nya ini gue belum coba ya, kayaknya sih ada ya. Sama setirnya bentuknya seperti ini aja, nggak ada yang aneh-aneh. Dan lucunya mobil ini, odometernya itu dia cuma 5 digit. Jadi kalau misalkan udah 100.000 dia balik lagi ke 0. Jadi speedometer aslinya itu hanya pemilik sebelumnya yang udah tahu. Ya, karena ketika udah mentok, ya cuma 5 digit gitu kan. Pintu belakangnya, ya ini ada over fender, tapi dia agak sedikit mentok di bagian sini, jadi nggak bisa kebuka jauh. Dan belakangnya ini juga udah didesain buat ada penumpangnya. Kalau dipakai buat off-road goyang-goyang, kursinya pakai bucket seat gitu. Ini gitu ya di belakang. Dan ke bagian belakangnya, ini bannya itu udah nggak ditempel di bagian bagasi. Jadi kalau misalkan kita mau buka, kita mesti tarik, baru kita buka dulu, ya. Di sini ada tempat lagi buat naruh barang-barang. Ini besinya tebal banget ya. Sama ini kita buka aja. Ada tenda. Ini akinya taruh kiri apa aki tambahan? Oh, ada akinya taruh belakang. Tuh, akinya pakai aki truk segede gini. Jadi emang buat off-road ekstrim ya sepertinya ya. Jadi kalau misalkan kita pakai buat ke gunung, ke hutan, akinya ya buat tekor itu masih lama. Sama di sini ada hidroliknya buat buka ke pintu. Tetap ada spoilernya di belakang, ada remote stop lampnya juga. Itu limited edition di sini ya. Sama speakernya ada di belakang, cuma udah nggak ada tutupnya tuh. Owingnya ada di bagian sini, dan dia tuh ada cover plastik di bagian sini buat tutupin engselnya. Jadi rapi ya, nggak kelihatan engsel di bagian sini sama bagian sini, padahal dia samping. Dan kalau ada bannya ditutup tuh kayak ger gitu loh. Sama di sini ada lubang, jadi kalau misalkan kita punya gembok, biar nggak dibuka sama orang, mungkinnya gembok sini. Samping, seperti yang gue bilang tadi ya. Dashboardnya sederhana sekali ya. Di sini ada buat tombol winch-nya, buat lampu ya, yang atas sama bawah. Terus, ya, ini tuh tadinya ada speakernya tuh, ada tweeternya, tapi head unit kayaknya dicopot ya. Koplingnya enteng, cuma koplingnya tuh agak sedikit aneh ya kalau khasnya Vitara gitu ya. Jadi Vitara itu gue pernah beberapa kali bawa ini mobil, ya. Bawaan standarnya, ini mobil tuh agak sedikit aneh posisi gitu kayak. Jadi kayak dia tuh gak bisa dinaikin, tapi tinggi gitu bagian setirnya. Terus ada sedikit spelengnya karena biasanya warnanya itu kalau udah dipakai lama dia agak sedikit kena ya. Jadi ya khas mobil off-road gitu. Terus sama transmisinya itu, dia sudah 5 percepatan. Tapi kalau dibanding sama Jimny, gue lebih pilih Vitara kemana-mana. Dia lebih gede, lebih empuk, lebih nyaman ya. Tapi ya senyaman-nyamannya Vitara, Sidekick ya, sama aja sih. Senyaman-nyamannya Pes yang nggak bisa dibandingin sama mobil sekarang gitu. Peredaman kabinnya juga sama aja ya. Dan dia punya tembak lagi di sini. Kalau kita mau ganti 4L, kita naikin ke atas ya. Habis itu kirim dikit, baru naikin ke atas lagi. Nah, baru dia masuk ke 4L. Ada tulisan 4WD-nya tuh di situ tuh, kalau dia nyala. Iya. Nah, ini dia mesinnya ya. Wah, ada hidroliknya ternyata. Cuma nggak bisa terlalu tinggi karena ada besinya di bagian sini jadi mentok ya. Nah, seperti ini dia mesinnya. Dia masih pakai Viscofan seperti ini. Dan masih karbu. Dan tenaganya mobil ini nggak terlalu gede ya. Jadi cuma nggak nyampe 100 HP dan torsinya cuma 112 kalau nggak salah Nm. Kalau kita bandingin sama mobil-mobil zaman sekarang yang 1500 cc injeksi, itu tenaganya bisa lebih gede. Ya, bayangin 1500 cc injeksi, torsinya bisa 140, 150, dan itunya horsepower-nya bisa sekitar sampai 110 atau 120 ya. Nah, mesinnya ini sederhana, tapi ya itu yang penting ya, pas kita pakai buat terabasan, kita masuk ke dalam hutan gitu kan. Simplisitas itu membuat mobil itu jadi mudah untuk diperbaiki. Makanya masih dipakai favorit buat off-road ya. Nah, dan kalau misalkan kalian bandingin sama Jimny, ya kurang lebih ini versi yang lebih mewahnya, lebih nyamannya, tapi senyaman-nyamannya mobil kayak gini jangan dibandingin sama mobil zaman sekarang. Ya wes, buat teman-teman yang tertarik, kurang lebih seperti itu kondisinya ya. Ini kita nggak ada test drive karena nggak sempet, udah mau sore, sedangkan gue harus balik paten. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang berminat sama mobil yang sudah siap tempur off-road ini, bisa hubungi nomor di bawah. Bye-bye!